Naik motor, Mas? Naik motor? Iya, naik motor. Mana-mana banjir. Udah keliling nih. Ini yang keberapa? Titik keberapa? Ini titik yang keempat. Keempat. Rencana hari ini mau ke berapa titik? Rencana hari ini 9 titik lah. Wah, Allah, mantap. Semoga berkah, Mas. Tanya ini air bersih. Air bersih nanti kita hubungi. Belum dapat air bersih. Kita siap, cuma kondisinya untuk masuk agak susah. Kan ada yang kecil, ada ukuran kecil itu. Di sini Oh, itu. Ini makanannya udah dapat terus. Udah dapat ya, benar ya. Selimut apa segala macam dapat. Ini apa? Air Mineral. Ini mineral ya segala macam ya. Ini gimana? Saya turun dikit, Pak. Ah? Oh iya. Iya. Tapi lebih banyak udah diselesaikan di sini, nggak perlu dirujuk ke tempat rumah sakit lain ya. Oke. Kita lagi simak dulu nih, berbahasi dulu nih. Ya baik kok ya. Ke belakang. Iya, oke. Yang buat lumpur itu sebut apung. Itu. Sampah-sampah itu diambil dari dalam. Sini yang hiluk tadi mereka tadi. Kalau di dalam itu tinggi. Ya, makasih ya Pak. Saya adik kakak anaknya. Iya, ini kakak perempuan. Makasih ya Pak. Jadi ini Bidara Cina ini adalah titik yang kelima ya. Kita dari pagi udah keliling ke Ramat Jati, Cawang, Kelilitan, JBU, dan juga nanti kita mau ke Halim juga. Terus besok saya ke Jakarta Barat, ke Jakarta Utara dan sebagainya. Semata-mata sih sebenarnya jujur aja rasa perkemanusiaan aja yang ada gitu ya. Makanya kita juga mau lihat pasca banjir tuh sebenarnya bagaimana sih. Kalau pada saat banjir sih banyak lah yang nolong dan sebagainya ya, banyak yang support, banyak yang bantu, banyak yang datang dan sebagainya. Tapi pada saat pasca gimana gitu, biar tahu kebutuhan pasca tuh apa. Karena selama ini tuh banjir tuh kalau pasca selalu ada pembiaran kalau saya lihat gitu ya. Nah makanya kita tanya tadi sama Pak Lurah juga bagaimana dan sebagainya. Alhamdulillah kebutuhan-kebutuhan dasar terpenuhi, misalnya air bersih, terus nyawa makanan, kesehatan, dan kita juga tadi juga kebetulan sedikit juga support bantu dan sebagainya. Jadi buat saya, dan yang lebih penting lagi ini adalah kalau setelah pasca ini pasti ada yang namanya penyakit ispa dan sebagainya. Dan kita juga tadi kita ketahui bersama ada yang meninggal juga kasus dengan pasca banjir itu gitu ya. Kita tadi takziah dan sebagainya. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan tentunya diberikan ketabahan. Itu sih yang kita lakuin gitu ya. Bingkisannya ada makanan, selimut, makanan bayi, terus juga berkaitan juga, dan kita tanya juga bagaimana berkaitan dengan masalah kinerja pemerintah daerah dalam hal ini DKI Jakarta. Alhamdulillah cekatan gitu ya. Terbukti tadi air bersih, SU juga ya, makanan dan sebagainya sudah tersupport dan sudah terpenuhi. Sama sini adalah Pak, gimana nih banjir masa di kita nih bisa setahun 3 kali. Nah di sini jadi artinya curhatin macam-macam lah, termasuk Pak Eko sering-sering datang kemari dan lihat kita. Pak Eko terima kasih supportnya, terima kasih bantuannya. Udah dilihat aja udah senang Pak Eko gitu ya. Saya minta juga yang lainnya juga bisa datang kemari membantu teman-teman yang lain, kayak gitulah semuanya. Jadi artinya mereka nggak butuh bantuan apa-apa, mereka butuh dirangkul aja, butuh disupport, butuh apa ya kalau bahasa kitanya touching your heart gitu ya, kayak gitu. Disentuh hatinya aja udah senang gitu. Oh iya, kalau tanya sedih banget gitu ya. Jujur saya juga bukan berangkat dari orang ujuk-ujuk saya orang kaya, saya juga berangkat juga sama dengan mereka. Dulu juga sama, rumah saya kebanjiran dan sebagainya.
rasa itu ada gitu ya. Jadi saya merasakan bahwa ini kayak semacam apa ya? Ya udah flashback kita ya, gitu ya, bahwa saya pernah merasa ini. Makanya benar, nggak kita tuh waktu kebanjiran nggak perlu tuh yang namanya ini bantuannya ini segala macam. Mereka didatengin aja, dikunjungin sama tokoh-tokoh tuh seneng banget gitu. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya gimana perasaannya, saya sedih, saya kecewa. Sedihnya adalah ya itu tadi, mereka yang terkena adalah orang-orang yang memang udah hidupnya sulit, makin sulit, kecewa. Kejadian ini kok ini berulang kali, terus dan menerus gitu ya. Kalau bikin kaget ya itu gitu, bayangan saya perasaan hujannya biasa gitu ya, benar. Totonya tiba-tiba banjir terjadi. Itu kan hujan kan sore gitu, bayangan saya sore ya udahlah, paling setiap tahun baru pasti ada hujan. Setelah itu berhenti, tiba-tiba hujan terus sampai tiba-tiba jam 3 atau jam 4 sore saya ditelepon, itu udah tingginya udah semeter 2 meter gitu. Itu yang bikin kaget. Dan yang bikin kaget lagi, kebetulan di sini juga banyak sahabat-sahabat saya yang tadi saya sebutin, wilayah-wilayah itu sahabat-sahabat kita semuanya gitu. Jadi sedih juga, akhirnya udah kita sapa. Mereka tadi lihat aja senang, happy, dekat. Ya saya juga merasa membantu, ya mereka menjadi keluarga saya lah gitu. Ya kalau bilang sedih lah, udah sedih banget gitu. Itu yang saya bilang, rasa kemanusiaan yang ada, rasa kemanusiaan yang ada di sisi pihak. Kita support, kita bantu ya, ini teman-teman, saudara-saudara kita semuanya. Tapi di sisi pihak rumah saya juga kebanjiran juga, sama habis semuanya habis ya, sampai masuk ke basement dan sebagainya. Dan kebetulan pada saat itu saya juga nggak lagi di rumah, lagi di luar kota gitu. Jadi ya sudahlah, ya pasrah, tabah. Kita nggak bisa nyalin siapa-siapa. Kita saling menguatkan, ya, saling membantu, saling mendoakan dan sebagainya gitu. Pokoknya sekarang setelah pasca ini, saya minta dieksekusi juga langsung nanti harus pimpinan dewan dengan pemerintah, Pemprov dalam hal ini DKI Jakarta harus saling support dan saling bantu bahu-membahu. Ya jujur itu kalau buat saya berkah aja lah ya, benar, hujan, banjir, udah disyukurin aja gitu ya. Ya itu tadi saya bilang, saya tahun baruan, terus saya ulang tahun juga, terus tiba-tiba pas pulang rumah banjir dan sebagainya, ya udah berarti ada sesuatu yang kurang, berarti harus banyak beramal dan sebagainya, harus banyak berbagi dan sebagainya gitu. Dan akhirnya mau nggak mau sekarang lagi disedot dan sebagainya, akhirnya kita pindah di satu tempat ya, kita di wilayah di selatan yang aman. Sekarang ya udah anak-anak sementara di apartemen, rumah dibersihin, dan ini habis sholat Jumat saya mau ke sana. Pane udah tau lah kalau udah kebanjiran, sama lah sama teman-teman kayak di sini semuanya juga kena gitu ya, ya baju, celana gitu. Sampai basement, tahu sendiri kalau di basement itu ada apa, adanya ya cuma motor-motoran doang aja ya akhirnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.